Betania Fresh Anointing Kuala Kurun. Semua Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan, yang siap mengagungkan nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita ada hingga saat ini, kita kuat hingga saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang kita sombongkan dalam kehidupan kita, karena semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya karena anugerah-Mu kami ada hingga saat ini. Karena kebaikan-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Rencana-Mu tak ada yang pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih buat rahmat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami ada untuk mau menyembah Tuhan. Kami ada untuk mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah Betania Fresh Anointing Kuala Kurun yang luar biasa dan dahsyat pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Haleluya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Sekali lagi lebih dahsyat katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Yesus, Dia mati bagiku, dia bangkit bagi kita semua karena Dia sungguh baik. Amin. Sebab hanya Dia yang
dalam hidup kami. Terlebih dari segalanya, pengorbananmu yang termulia selamatkan kami, Yesus. Terima kasih. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku Dengan darah-Mu, Yesus, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. kami sembah Engkau. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih, Yesus. Bersama aku. Hanya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku Dengan darah Yesus, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, kami bersujud Tuhan. ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, selipkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Katakan kami Kau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kami Kau sembah. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita sembah Dia. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu
terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Tuhan, Bapa terindah. Kami sembah Engkau seumur hidup kami, Yesus. Bahwa Engkau Bapa seumur hidupku, ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, ku sembah. Amin. Seumur hidupku ku mau menyembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, ku sembah, Kau yang mulia, seumur hidupku ku mau. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, ku sembah Bapa mulia, seumur hidupku aku kau sembah. Lagi katakan, amin, amin. Oh, darah-Mu, aku sembah, mulia, seumur hidupku ku mau. Mari semua katakan di hadapannya, katakan lagi. Yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Aku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari sembah Dia lagi. 1-2 menit, mari keluarkan suaramu untuk memuji meninggikan namanya, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Oh, oh. Amin. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau sujud padamu. Haleluya. Amin. Serararama
Diselamatkan Tuhan, kami ini akan jadi anaknya. Oh, haleluya. Serararabase, serararo. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku hanya saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. 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 Haleluya. Amin. Kebaikan Bapa terhadap anaknya Yesus Kristus dan Yesus sebagai anak Bapa adalah nilai yang paling tertinggi di hadapan Bapa. Dari antara semua ciptaan, bahwa Yesus adalah anak kebenaran tertinggi di dalam Bapa. Jemaat Tuhan yang terkasih, engkau dan saya sudah di dalam Yesus, maka Anda dan saya juga kebenaran tertinggi di dalam Bapa, bukan ciptaan yang lain. Mari sadar
dengan keberadaan kasih karunia membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Semua yang menerima firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Lebih seru lagi katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Baik. Jemaat Tuhan, persilakan duduk. Yang di mimbar belum duduk. Ya. Baik. Shalom. Kita bersyukur bahwa anak-anak muda, anak youth hari ini melayani Tuhan. Katakan amin. Semua singer ini adalah anak sekolah ya, SMA ya. Nanti kalau ditanya secara pribadi itu di selesai ibadah saja. Tapi melihat mereka itu semua adalah anak-anak sekolah ya. Artinya berjiwa muda, usia boleh seperti apa, tapi tetap hati muda. Katakan amin. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Yes. Kalau yang di belakang semua pemain musik itu mahasiswa semester 1 ya. Gitu ya. Baik, kita bersyukur bahwa semua usia harus melayani Tuhan. Katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Lebih antusias lagi katakan amin. Nah, siapapun boleh tampil di depan ini ya. Tapi kalau masih anak kecil terlalu lama tampil nanti saja. Kalau 1-2 menit boleh tampil. Karena kalau anak-anak di sini singer, saya yakin semua akan kesana kemari ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan untuk singer WL pemain musik hari ini. Baik, saya persilakan dulu. Shalom. Nah, kita sebagai orang tua harus bangga kalau anak-anak kita itu melayani Tuhan sejak muda. Katakan amin. Nah, kalau mereka melayani Tuhan sejak muda, berarti ada yang membackup mereka, yaitu firman Tuhan. Ya, orang tua itu ada batas, tapi Tuhan tidak punya batas. Tadi pagi kami ditelepon anak kami dan kondisinya sedikit kurang sehat. Tapi waktu dia kurang sehat, yang dipanggil itu Yesus, bukan orang lain. Minimal pada saat dia seperti itu memanggil nama Yesus. Karena nama Yesus itu ada mujizat, nama Yesus itu ada kesembuhan. Katakan amin. Daripada dia memanggil yang lain, berarti saat dia memanggil Yesus, berarti kebenaran Yesus sebagai sumber berkat dan sumber mujizat dia terima. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangannya kurang keras. Ayo, semua tepuk tangan lagi. Yes. Nah, kita masuk dalam tuntunan firman Tuhan ya. Firman Tuhan, tuntunan kita pada saat ini Christ conscious or sin conscious. Artinya sadar Kristus atau sadar dosa. Ya. Christ conscious or sin conscious. Sadar Kristus atau sadar dosa. Perhatikan, coba perhatikan supaya nanti tidak salah tangkap. Kalau Bapak dan Ibu datang kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa, Tuhan saya sudah melakukan ini, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya menyatakan itu bukan salah. Tapi saya mau menyatakan Bapak dan Ibu di dalam posisi seperti itu masih lebih sadar akan dosa daripada sadar akan Kristus. Perhatikan ya, seolah-olah semua apa yang kau katakan kepada Yesus itu pada saat Anda mengatakan dosa-dosamu, sepertinya itu yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ya, hari ini Bapak dan Ibu harus belajar, harus lebih sadar Kristus daripada sadar dosa. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau Yesus mengatakan dosamu sebesar apapun Tuhan sudah lempar, Tuhan sudah buang ke tubir laut,
Artinya dosa yang kau lakukan itu Yesus tidak pernah mengingat-ingat itu lagi. Itu firman. Halo? Halo? Nah, kalau saya mengatakan Pastor Patra, yang di dalam pikiran saya bahwa dia pelayan Tuhan sebagai hamba Tuhan, wakil gembala di Hurung Gunung. Tapi Bapak dan Ibu mengenal Patra mungkin bisa dari versi yang lain. Mungkin versi yang lain mengatakan, oh Patra penjual ayam geprek di Hurung Gunung. Anda salah, saya juga tidak salah. Anda benar, saya juga benar. Paham? Perhatikan. Paham ya sampai di sini ya? Nah, artinya pengenalan saya kepada Patra yang lebih dalam itu akan membuatmu mengenal dia jauh sekedar seperti orang lain. Saya tidak mengenal dia lagi hanya sebagai wakil gembala. Wow, mau joget anak ini ya. Hebat sekali dia. Maka perhatikan, saya mau nanti Bapak dan Ibu pada saat datang kepada Tuhan tidak usah lagi ngomong-ngomong seperti apa yang kau katakan tadi. Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan, saya tidak layak diampuni. Perhatikan, Tuhan tahu kondisimu. Tuhan tahu memang kamu tidak layak. Lebih baik datang kepada Tuhan. Tuhan, kasih-Mu besar buat saya. Tuhan, kuasa-Mu besar buat saya. Tuhan, kerinduan-Mu terhadap saya sungguh amat baik. Perhatikan, supaya pada saat kita mengatakan itu, Tuhan Yesus, Bapa Yesus Kristus, Engkaulah juru selamatku. Kalau Bapak dan Ibu semakin sadar akan Kristus, sadar akan Kristus, sadar akan Kristus, maka perbuatan dosamu itu akan tersingkir. Perhatikan, perhatikan. Kalau Bapak dan Ibu lebih sadar akan Kristus, lebih sadar akan kasih karunia Tuhan, lebih sadar kebaikan dan kebaikan Tuhan padamu, maka dosa-dosa yang tersembunyi yang kau lakukan itu nanti akan tersingkir sendiri. Halo? Maka perhatikan, saya membuat supaya jemaat Tuhan supaya memakai pada saat datang kepada Dia dengan konsep kasih karunia, bukan lagi sadar dengan hal-hal kesalahanmu tadi. Paham ya? Nah, perhatikan, mimbar ini punya tujuan untuk membuat jemaat itu sadar akan Kristus. Perhatikan, mimbar ini hanya punya tujuan untuk membuat seluruh jemaat sadar akan Kristus. Kalau Bapak dan Ibu lebih sadar akan Kristus, maka dosa-dosa yang kau perbuat hari ini itu akan bisa kau singkirkan. Perhatikan. Tapi kalau Bapak dan Ibu selalu sadar akan dosa, besok akan ulang lagi. Besok akan ulang lagi. Besok akan ulang lagi. Sehingga datang kepada Yesus, ampuni saya. Ampuni saya. Karena kau sadar akan dosa itu ada hukuman. Maka datang kepada Yesus bukan karena sadar ada hukuman, ada kutuk. Tapi sadar datang kepada Yesus, kau bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari semua kesalahanmu. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang membuat kita datang kepada Tuhan itu jadi layak. Bukan karena kau baik, bukan karena kau berdosa, tapi karena kau bisa melihat bahwa perbuatan Tuhan itu padamu sungguh besar. Katakan amin. Nah lihat, kalau seluruh jemaat Tuhan sadar akan Kristus, maka yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu, yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu adalah kasih dunia. Kalau sadar akan Kristus, maka yang selalu muncul di dalam benakmu itu adalah kasih karunia. Kurang semangat, katakan amin. Katakan amin. Maka perhatikan, ketika saudara lebih sadar, ketika Bapak dan Ibu lebih sadar akan dosa, maka yang ada di dalam benakmu,
maka ada yang dalam pikiranmu adalah penghukuman. Maka datang kepada Tuhan bukan sadar akan dosa, tapi sadar akan kasih-Nya padamu. Ya. Kalau sadar kasih Tuhan padamu, maka dosa yang kau lakukan berkali-kali akan kau tinggalkan. Perhatikan, Bapak dan Ibu tidak akan pernah bisa berusaha melepas dari satu perbuatan dosa kalau itu hanya dengan kekuatan pikiranmu, kekuatan fisikmu, kekuatan batin. Tidak akan bisa. Tapi kalau Bapak dan Ibu lebih sadar akan kasih Tuhan padamu, maka kau akan melihat perbuatan dosa itu akan menjadi kejijikan bagimu. Karena orang kalau sadar dengan dosa, dia akan memiliki, daripada nanti Tuhan hukum saya minta ampun lagi sama Tuhan. Melakukan dosa lagi, takut dihukum, datang lagi minta ampun sama Tuhan. Hei, harus lebih sadar kasih Tuhan daripada dosa itu. Halo, perhatikan, harus lebih sadar kasih Tuhan padamu daripada dosa itu. Karena Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi dosamu. Halo, ini firman ya. Maka perhatikan di situ. Ayub itu lebih sadar akan dosa. Kita baca Ayub 1 ayat 5. Ya. Ayub 1 ayat yang ke-5a. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap kali Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah memutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. perhatikan. Coba perhatikan. Kita sering membaca kitab Ayub kan? Nah, perhatikan. Setiap kali berarti anaknya suka pesta pora. Perhatikan. Setiap kali berarti anaknya suka pesta pora. Setiap kali berarti anaknya suka mabuk-mabukan. Setiap kali berarti orang ini keluarga kaya. Ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta, karena posisi mereka adalah keluarga yang kaya, maka setiap hari juga bisa pesta. Ya, bisa pesta. Nah, perhatikan, setiap kali Ayub melihat anaknya selesai pesta berdosa. Perhatikan, setiap kali Ayub melihat anak-anaknya selesai pesta, anak mereka, anak Ayub itu berdosa. Ya, maka lihat respon Bapak ini. Saya tidak mengatakan Ayub ini salah. Ya, apa yang dilakukan Ayub pada saat mereka berdosa? Mereka memanggil mereka. Ayub memanggil anak-anaknya. Pertama, menguduskannya. Bisa paham? Menguduskannya supaya dosa yang dilakukan oleh anaknya itu selesai. Maka Ayub selalu selesai pesta menguduskan anak-anaknya. Bapak yang baik, orang tua yang baik. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Anak Ayub itu banyak, sejumlah itu. Perhatikan, setiap kali Ayub menguduskan anaknya, supaya Ayub berpikir di dalam benak pikirnya Ayub, supaya anak-anaknya itu tidak dihukum, tidak kena kutuk. Itu dalam pikiran Ayub. Makanya Ayub mengambil tindakan menguduskan mereka. Dengan cara apa? Memberi korban persembahan, korban bakaran
sebanyak jumlah mereka sekalian. Perhatikan sekali lagi, bahwa keluarga Ayub orang kaya. Bahkan setiap mereka jatuh dalam dosa, Ayub membuat korban, memberikan korban persembahan sebanyak anaknya. Perhatikan, kalau tidak salah anaknya itu ada 10 orang, anaknya Ayub. Perhatikan lagi, kehidupan keluarga Ayub merupakan cerminan bagi keluarga kebanyakan yang hidup dalam kecukupan secara finansial. Artinya orang kaya itu tidak pernah terlepas yang disebut dengan pesta. Ya, karena ekonominya mendukung. Sadar akan Allah baik pada masa yang baik maupun yang tidak baik. Perhatikan di situ. Ya. Konsep yang benar, Allah itu tetap baik walaupun Anda dan saya tidak baik. Ya. Walaupun situasi Bapak dan Ibu tidak baik, Allah itu tetap baik padamu. Itu pegang dulu. Perhatikan. Jadi setiap Ayub datang kepada Allah, dia takut anak-anaknya dihukum. Dia takut anak-anaknya kena kutuk. Dia takut. Dan dia selalu takut. Maka nanti perhatikan, apa yang ditakutkan oleh Ayub itu yang terjadi. Perhatikan. Apa yang ditakutkan oleh Ayub sang bapa itu yang terjadi. Jadi kalau sampai Ayub memberikan satu persembahan kepada Allah, itu bukan karena kesadaran Ayub akan kasih karunia, tapi kesadaran Ayub bahwa jangan sampai Allah itu menghukum anaknya, membunuh anaknya. Ya. Ayat 5b tadi. Sebab pikirnya, nih pikiran mulai bermain. Sebab pikirnya, tadi tindakan sudah dilakukan. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku, bukan mungkin lagi, ya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Berarti sudah menjadi satu karakter bagi sang ayah, yaitu Ayub. Pada saat anaknya buat pesta, mereka pasti jatuh dalam dosa. Sampai Ayub mengatakan jangan sampai mereka mengutuki Allah. Perhatikan, Ayub selalu datang kepada Allah karena unsur ketakutan, supaya anaknya tidak dikutuk, supaya anaknya tidak dihukum. Perhatikan, Ayub berusaha untuk menghalang-halangi. Ayub berusaha untuk menghalang-halangi dengan cara dia berpikir, kalau dia memberikan persembahan, korban persembahan, berarti hukuman itu tidak turun pada anaknya. Perhatikan. Kalau kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, ingat nih, Tuhan itu tidak pernah lagi menghukummu. Perhatikan. Bapa yang baik itu tidak pernah lagi menghukummu. Semua hukuman itu sudah selesai. Dilakukan oleh anaknya sendiri di kayu salib. Perhatikan. Saya mau Bapak dan Ibu datang kepada Tuhan bukan karena takut dihukum, tapi datang kepada Tuhan karena selalu ingat kasih karunia Tuhan besar bagimu. Ya. Supaya pada saat datang kepada Tuhan, itu bukan datang seperti seorang tertekan, pribadi yang tertekan. Tapi sadar, setiap hari itu kita pasti melakukan dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi setiap kita datang kepada Bapa itu melihat Yesus yang ada padamu. Maka tidak ada lagi penghukuman bagi Yesus. Tapi konsekuensi orang berbuat dosa di bumi ini, hukuman bumi ini tetap ada.
Ya, bapak dan ibu nyuri seekor ayam, atau nggak usah jauh-jauh, kan di gereja ini ada anjing kan? Bapak dan ibu menyelesaikan itu diam-diam tanpa minta izin dari yang punya anjing. Anda dilaporkan, bisa masuk penjara. Hukuman dunia tetap lanjut, tapi hukuman surga tidak pengaruh. Bisa paham? Perhatikan. Kata senantiasa selalu dilakukan Ayub setiap saat datang pada Tuhan. Ayub lebih sadar akan dosa. Maka perhatikan di sini. Paulus pernah berkata begini di firman Tuhan, jangan sampai kita punya hati nurani yang jahat. Jangan sampai kita punya hati nurani yang jahat. Apa artinya hati nurani yang jahat? Artinya selalu lebih sadar akan dosa, bukan kasih karunia Tuhan. Perhatikan, kalau gagal fokus, ini bisa jadi salah. Ya. Kita memang orang berdosa, setuju? Ya. Saya ingin respon. Kita memang orang berdosa, setuju? Tapi kebenaran itu bukan karena usaha kita bisa lepas dari dosa. Perhatikan. Perhatikan. Kita memang orang berdosa. Tapi kebenaran itu bukan karena usaha kita bisa lepas dari dosa. Bukan karena kelakuan kita yang baik. Tetapi kebenaran itu karena kelakuan Yesus pada kita. Dan itu adalah anugerah. Katakan amin. Jadi perhatikan, kasih karunia melihat bapak dan ibu itu, ya, kasih karunia melihat bapak dan ibu itu bukan lagi menjadi orang yang harus dihukum. Perhatikan. Tapi kasih karunia itu melihat bapak dan ibu adalah pribadi yang sudah diselamatkan. Amin. Ya, perhatikan. Jadi kesadaran Christ in me itu yang harus tertanam dalam benak, hati dan pikiran saudara. Perhatikan, gereja kita khususnya, kita ini lagi membangun pondasi sebuah bangunan, yaitu sebuah bangunan rohani. Bagaimana kesadaran akan Yesus adalah kunci dari segala-galanya. Bukan kesadaran dosa, tapi kesadaran akan Kristus. Amin. Ya, kesadaran akan Kristus. Maka pola yang lama, mana tahu nanti pada saat memasuki Natal atau tahun baru, awal tahun, datang merengek-rengek di kamar, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan ampuni dosa, Tuhan ampuni dosa saya. Kata Tuhan, sudah. Datang lagi besok, Tuhan, 5 tahun yang lalu Tuhan saya nyuri ayam itu loh, patra itu loh saya curi, ampuni saya. Kata Tuhan, sudah. Anda berdoa menyembah Tuhan bukan karena merengek-rengek seperti itu benar di hadapan Tuhan. Kata Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu apa? Kasih karunia. Katakan amin. Amin. Bukan berarti Anda akan terus hidup dalam dosa. Bukan. Orang kalau sadar dan kasih Tuhan, maka sangat mudah dia untuk mengikis perbuatan-perbuatan dosa. Ambil contoh saja. Kalau bapak dan ibu, bukan bapak dan ibu. Kalau bapak-bapak yang merokok di sini, saya belum mengatakan rokok itu dosa, belum. Namanya rokok pasti menghabiskan uang. Saya kemarin di sebuah kafe dengan ibu melihat banyak anak muda dan rokok mereka sangat kencang. Perempuan banyak sampai saya hitung. Jadi saya datang kafe itu menghitung 1, 2, hitung batangan yang sudah dihisap maksud saya. 1, 2. Perempuan yang satu itu, kami masih ada sekitar 15 menit di situ. Yang dihisapnya itu saya hitung sudah ada hampir 9 batang.
Perhatikan. Saya tidak tahu itu orang Kristen atau tidak. Tidak tahu. Tapi waktu dia nanti datang kepada Tuhan, pasti ngomong, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan ampuni dosa saya. Tapi besoknya dilakukan lagi. Besoknya dilakukan lagi. Besoknya dilakukan lagi. Jangan pakai pola itu lagi datang kepada Tuhan. Halo? Kalau dia ingin lepas dari merokok tadi, nggak bisa dengan kekuatannya. Biasanya orang jatuh itu bukan karena orang lain, tapi karena temanmu. Perhatikan, banyak orang jatuh di dalam pergaulan bukan karena orang lain, tapi karena temanmu. Dan saya yakin mereka itu karena temannya. Makanya gabung di situ, wajah cantik-cantik, wajah ganteng tampan begitu, itu karena temannya. Dan mereka tidak akan pernah bisa lepas dari situ kalau mereka tidak dalam dengan kasih Tuhan. Kesadaran mereka akan Tuhan itu, kesadaran mereka akan kasih Tuhan itu, kalau tidak dalam, tidak mungkin dia bisa lepaskan hal seperti itu. Amin. Oh, saya kira kita mau terbang. Perhatikan. Maka hari ini gereja ini ada. Perhatikan. Saya jarang memberikan mimbar ini ke orang lain. Mau bapak dan ibu bosan lihat saya, terserah. Ya, mau capek lihat muka saya hari ini, terserah. Karena goal khusus BFA membuat fondasi semua kepada jemaat supaya sadar akan Kristus. Tidak hanya sekedar ngomong, tapi dalam segala perbuatan dan ada sesuatu masalah yang dihadapi, sadar akan Kristus, bukan sadar dengan masalah itu. Kalau bapak dan ibu sadar akan Kristus, masalah itu akan selesai. Perhatikan. Kalau sadar dengan masalah itu akan membuatmu malas ibadah, malas baca firman, malas menyembah Tuhan. Kalau sadar akan masalah itu. Tapi kalau sadar akan Yesus, maka engkau akan terus menyembahnya, engkau akan terus beribadah, engkau akan terus baca firman, engkau akan terus menyembahnya. Masalah selesai. Amin. Nah, masalahnya tingkat kesadaran kita itu lebih sadar akan perbuatan-perbuatan dosa atau lebih sadar perbuatan-perbuatan Yesus padamu. Nah, ini pondasi BFA yang harus kita bangun. Maka kembali lagi, saya tidak juga mudah untuk mengundang para pengkhotbah di tempat ini. Karena apa? Karena ini lagi sebuah membangun pondasi bangunan. Nah, bangunan ini bisa terjadi karena apa? Ada campuran, ada batako, ada semen, ada ini. Nanti kalau sudah terjadi itu, boleh kita undang satu-satu. Tapi kalau pondasinya, saya tidak akan berikan itu pada orang. Kalau secara roh, secara spirit, saya melihat jemaat belum sadar akan Kristus, kita akan terus bangun pondasi. Mau ada temboknya, kayak mau apa nanti belakangan. Harus ada pondasi. Gereja ini pondasinya itu ada 3 tahap nih, gereja ini. Ada 3 apa nih? Lapis. Ada 3 lapis. Jadi pembuatan pondasi ini dengan semua ini apa nih? Balok-balok nih, itu jauh lebih mahal daripada keramik ini, daripada granit ini yang lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saya tetap khotbah di sini untuk membuat pondasi lebih kuat. Memang banyak hal bisa saya ada dalam benak saya. Bapak dan Ibu bisa tidak terima, tapi dalam pikiranku saya selalu sadar jemaat Tuhan pasti diterima. Jemaat Tuhan pasti diterima. Jemaat Tuhan pasti diterima. Amin. Katakan amin. Amin.
Maka perhatikan, kalau Ayub lebih sadar akan dosa, maka yang ada dalam benaknya adalah penghukuman, ketakutan, khawatir, dan anak-anaknya takut dihukum, usahanya takut bangkrut, bisnisnya takut tidak menguntungkan. Itu kalau orang selalu sadar akan penghukuman dan kekhawatiran. Maka perhatikan, manusia dijadikan Tuhan untuk menjadi penyembah, tapi manusia khususnya Adam gagal. Maka untuk mendapatkan posisi manusia yang gagal itu kembali menjadi penyembah Tuhan, maka tidak ada cara lain selain Allah itu turun sendiri menjadi manusia, Yesus Kristus. Dengan cara apa? Menyediakan keselamatan itu padamu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi hati Bapak itu lebih senang kalau anak itu datang mengucapkan terima kasih atas segala pemberian Bapak terhadap anak, daripada anak selalu datang pengakuan-pengakuan dosa yang terus-menerus diperbuatnya tanpa sadar-sadar. Perhatikan, hati Bapak itu lebih senang kalau Anda dan saya datang padanya itu mengucapkan terima kasih. Amin. Seorang anak misalnya, Bapak dan Ibu yang punya anak, seorang anak, Pak, maaf ya, saya sudah ambil uang Papa tadi. Bapaknya datang, ya sudah. 3 hari kemudian, Pak, minta maaf, saya ambil duit lagi, uang Papa dari saku tanpa seizin. Ya, diampuni. Datang lagi 3 hari kemudian, Pak, saya minta maaf, saya lagi ambil 1 ekor ayam tetangga. Ya wes, saya mau tanya, hati bapaknya senang atau tidak? Perhatikan dulu, hati bapaknya senang atau tidak? Saya minta diresponi, hati bapaknya senang atau tidak? Tidak. Bapaknya mengampuni? Ya. Pasti diampuni. Tapi bapaknya tidak suka dengan sikap itu. Karena hati bapak tadi tidak akan suka sikap dan kelakuan anak itu. Tapi bapak itu tetap mengampuni. Katakan amin. Bahkan kesalahan-kesalahan tempo dulu bertahun-tahun, lalu anaknya masih omongin itu pada papanya. Padahal firman Tuhan tidak pernah lagi bahwa Bapak itu mengingat dosa kita. Kita sudah menjadi orang-orang merdeka dari dosa. Bukan berarti kita suka dan semaunya berbuat dosa. Perhatikan. Kalau kita datang kepada Bapak, Bapak terima kasih atas semua perbuatanmu pada saya. Bapak terima kasih atas semua perlindunganmu pada saya. Bapak terima kasih atas semua kasih karuniamu pada saya. Kalau seorang anak itu ngomong kepada bapaknya, selalu ngomong terima kasih, bersyukur. Saya mau tanya, hati bapaknya senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Kalau tadi anak yang satu ngomong, Pak saya berdosa, 3 hari kemudian, Pak saya maling, 5 hari kemudian, Pak minta maaf saya lagi tampar anak orang, ampuni saya. Hati bapak tidak akan senang. Bapak tetap ampuni. Jarang rasanya kalau bapak mengatakan, sudah keluar dari sini. Kamu bukan lagi keluarga ini. Kamu bukan lagi ahli waris di sini. Kamu bukan lagi anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin dengan perkataan itu dia jadi anak tetangga. Tidak mungkin. Dia tetap anaknya. Betul tidak? Betul tidak?
Sama seperti itu. Seperti apapun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan tetap ampunimu karena engkau tetap anaknya. Tapi segala perbuatan-perbuatan dosa yang kau lakukan, hukum di dunia ini masih tetap ada. Untung tadi dia tidak dilapor tetangga ke polisi curi 1 ekor ayam. Kalau enggak, masuk penjara 3 bulan. Masuk penjara 3 bulan. Itulah hukumannya. Tapi Tuhan tidak pernah menghukum seperti itu. Perhatikan. Jadi Bapak dan Ibu, pengaruhnya ke surga itu tidak ada. Bapak ampuni saya berdosa. Bapak ampuni saya tadi sudah mencuri. Bapak ampuni. Itu tidak ada pengaruhnya ke surga. Perhatikan. Yang ada pengaruhnya kalau kau selalu bersyukur, berterima kasih, mengatakan hal-hal yang baik terhadap Bapa. Itu yang baru berpengaruh. Karena penghukuman itu tidak ada lagi di surga, maka tidak punya dampak, efek kalau kau ngomong di sini. Bapa tetap mengampunimu, tetapi dosa yang kau perbuat ada konsekuensi, engkau harus tanggung jawabi. Ambil contoh saja. Beberapa peristiwa yang lagi viral ini. Si A itu menganiaya si B. Ya. Secara fisik. Sedangkan si C tidak ikut menganiaya. Dia hanya ikut membantu shoot. Dosa yang mereka lakukan, perbuatan kesalahan yang mereka lakukan, Bapa di surga mengampuni. Tapi pengadilan dunia tidak. Anak yang membuat fisik tadi, melakukan dengan fisik tadi, masuk penjara. Sekalipun di bawah umur, masuk penjara. Yang membantu tadi, masuk penjara. Perhatikan. Kalau kita sadar akan kasih Tuhan, maka perbuatan seperti itu pasti tidak pernah dilakukan. Ya. Kita tahu sekarang banyak korupsi. Seperti apapun alasannya, kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya anakmu, saya korupsi. Tuhan ampuni. Tapi pengadilan yang menuntut, yang melapor, belum tentu mengampuni. Nah sekarang banyak korupsi, harus berhadapan dengan penjara. Dan itu konsekuensi orang berbuat dosa, kesalahan. Dunia tetap menghukum. Tuhan tidak pernah menghukum orang itu masuk penjara. Paham? Halo, perhatikan. Jangan nanti di penjara, oh Tuhan terima kasih, saya masuk penjara seizin daripada Tuhan. Pret. Tidak ada begitu. Kau masuk penjara karena perbuatanmu, bukan karena perbuatan Tuhan. Dan kau masuk penjara itu konsekuensi yang harus kau tanggung jawabi. Halo? Perhatikan. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan AC sesuai dengan daya listrik. Ya. Di sana sudah ada. Dalam 1 minggu Tuhan berkati kita. Dayanya kan masih 5.500. Jadi AC-nya masih bisa hanya 4. Kalau 10.000 ke atas, nanti kita buka lagi, Tuhan, kami buka termin yang kedua. Supaya AC berikutnya Tuhan yang menggerakkan semua siapapun untuk menabur. Saya hanya deklarasi begitu aja sama Tuhan. Saya tidak pernah telepon yang menabur itu, tolong ya. Itu saya sadar akan uang orang itu. Saya tidak sadar akan berkat Tuhan kalau saya lakukan itu. Paham gak? Karena saya sadar berkat Tuhan itu,
maka Tuhan yang menggerakkannya. Makanya saya tidak pernah letih. Saya tidak pernah harus menyusun sesuatu untuk menjalankan itu. Perhatikan kembali lagi. Ya, kalau ada salah satu di situ ternyata belum dipasang, sudah ada yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus itu tidak ada yang hilang. Tapi kalau saya tahu ada itu hilang, saya lihat dengan mata jasmani, itu dia ambil, dia jual ke toko pasar sana. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Tapi saya belum tentu. Lapor. Mana Pak Ferdinand? Enggak ada ya? Sakit ya? Ke samping. Ya. Tolong lapor Bang. Bagaimana nih? Sudah. Buka aja pasal yang sesuai dengan itu. Ini ada pilihan Bang. Pak, 1 tahun atau 2 tahun. Terserah. Masalahnya ini Pak, jemaat kita bodoh amat. Halo? Tapi lihat, Bapak yang baik, dia tidak akan lapor itu. Perhatikan, Bapak dan Ibu ngaku dosa kepada Bapak. Saya mau tanya, Bapak itu mau lapor ke siapa lagi? Gak ada. Dia pengambil keputusan tertinggi. Kalau Bapak disuruh mengatakan dosamu diampuni, masa sih Bapak dan tidak percaya lagi? Halo? Dosamu diampuni. Tapi akhirnya saya lapor, masuk penjara setengah tahun. Kalau dia masuk penjara setengah tahun, itu bukan karena Bapak yang memasukkan, karena perbuatan yang berdosa. Perhatikan. Ya. Yang korupsi. Yang sekarang Bapak dan Ibu tonjok aja tetangga 1 kali. Tonjok aja. Dan ada bukti, ada video. Masuk penjara 3 bulan. Ya, jadi jemaat Tuhan semua harus berhati-hati, mulai dari gembala sampai jemaat semua harus berhati-hati. Karena keluar dari gereja ini itu banyak membuat kita jengkel mau tonjok orang. Nah, kalau sampai tonjok ada bukti dikirim masuk penjara. Berapa bulan? 3 bulan. Itu kalau giginya masih utuh, kalau giginya lepas 2. Perhatikan ya. Coba perhatikan lagi. Datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, harus sadar kasihnya pada besar. Ya. Maka perhatikan. Apa yang Bapak dan Ibu takutkan? Apa yang ditakutkan oleh Ayub terjadi? Perhatikan, Ayub 3 ayat 25. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangiku. Perhatikan, seluruh jemaat Tuhan BFH harus selalu memikirkan hal-hal yang baik supaya yang baik itu datang padamu. Perhatikan, apa yang Ayub takutkan, yang menimpa dia dan keluarganya, apa yang dicemaskannya, itulah yang mendatanginya. Kalau Bapak dan Ibu dalam kesulitan apapun yang ada dalam benak dan pikiranmu, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti lindungi saya, Tuhan pasti selesaikan perkara saya, itu dalam benakmu dan itulah yang Anda terima. Saya buat terjemahan yang lain. Apa yang kutakutkan, justru itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, justru itulah yang kualami. Ayub tidak hanya kehilangan orang-orang yang dikasihinya, harta bendanya, tetapi tubuhnya juga terancam kematian. Saat
saat itu selain nafas yang dipunya Ayub, tidak ada lagi yang tersisa dalam kehidupannya. Dalam keputusasaan, kita manusia sering kali berpikir untuk segera mengakhiri hidup. Begitu pula Ayub pada saat itu, ia berharap untuk tidak dilahirkan, sehingga tidak pernah ada di dunia ini. Ayat 3 nanti ada. Ayub mengatakan lebih baik saya tidak pernah dilahirkan. Maka dikatakan lebih baik orang yang tidak pernah lahir daripada yang lahir. Hidup yang dijalani yang terlalu menyakitkan, dan baginya saat itu kematian itu jauh lebih baik daripada kehidupan. Itu yang akhirnya di dalam benaknya Ayub. Mengapa Ayub jadi lebih tersiksa? Pertama, perhatikan. Karena Ayub merespon penderitaan dengan apa? Marah. Tidak ada ceritanya orang marah itu mengeluarkan kata-kata itu menjadi kebenaran. Tidak ada. Tidak ada. Dan Ayub membuat dia lebih tersiksa karena penderitaan yang dia terima itu dia merespon dengan marah. Yang kedua, mengapa Ayub jadi tersiksa? Yang kedua, menggugat dan menuduh Allah karena tidak mengasihi dia, karena tidak mengasihi kita. Jadi dia membuat di dalam benaknya bahwa Allah itu salah, Allah itu nggak benar. Maka nanti di Ayub pasal 42, Ayub menyesal dengan semua perkataannya, Ayub menyesal dengan semua amarahnya. Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Halo? Yang ketiga, apa yang membuat Ayub jadi begitu berat? Mulai memperhitungkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan baginya. Perhatikan, kalau Bapak dan Ibu di dalam satu masalah, dan ternyata dalam masalah itu ada kalimat, Tuhan saya sudah melayanimu, Tuhan saya sudah menabur, Tuhan saya sudah datang, waktu latihan pun hujan deras, badai pun saya lewati, mana Tuhan? Itu yang membuat Ayub akhirnya juga tambah berat. Maka hidup harus kembali kepada kesadaran akan Bapa yang baik, Yesus yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Ayub selalu memikirkan hal-hal yang buruk tentang anaknya. Takut dihukum, takut kematian. Makanya pagar perlindungan itu justru Ayub sendiri yang buka. Perhatikan. Orang kalau selalu takut, khawatir, perlindungan Tuhan tadi yang ada di depannya, kalau dia sadar, lebih sadar dengan ketakutan, lebih sadar dengan hukum-hukum, lebih sadar dengan kutuk, lebih sadar dengan hal-hal yang tidak baik, pagar yang sudah Tuhan taruh itu justru Anda sendiri yang mencabutnya. Itu yang membuat semakin merajalela baik siapapun yang bisa masuk dalam hati. Pagar itu engkau harus terus yang menjaganya. Pagar dari Tuhan itu selalu ada padamu. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Tapi Anda berhak untuk mengangkatnya pagar itu. Dan Ayub dengan cara tadi memikirkan seperti itu, makanya juga pagar itu dia sendiri yang mencabut. Ketika Bapak dan Ibu sadar akan Kristus, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah maut, hukuman, ketakutan dan kekhawatiran.
Tapi ketika Bapak dan Ibu sadar akan Kristus, maka yang ada dalam pikiranmu adalah kasih karunia. Amin. Perhatikan sekali lagi. Ketika Bapak dan Ibu sadar akan Kristus, sadar akan kasih Kristus, sadar akan perbuatan-perbuatan Yesus, sadar dengan salib itu kau buat dalam benakmu, dalam pikiranmu, maka otomatis Anda akan hidup dalam kasih karunia. Tapi kalau Bapak dan Ibu selalu sadar akan dosa, maka yang ada dalam pikiranmu, dalam benakmu itu maut, hukuman, ketakutan, dan kekhawatiran. Sekarang, kalau saya tanya apa yang ada dalam pikiranmu, kalau saya bicara Yesus, dalam pikiranmu adalah Yesus kasih karunia, Yesus adalah anugerah, Yesus memberikan kebaikan-kebaikan yang ada padamu, itulah yang akhirnya Anda terima. Amin. Halo, amin. Perhatikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tinggal dengan cara berpikir Christ in me. Ya, amin. Christ in me. Ngomong kanan kiri. Christ in me. Christ in me. Bukan keris, Christ in me. Amin. Amin. Kita baca Roma. Yuk. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Perhatikan, anaknya sendiri lebih berharga daripada seluruh ciptaannya. Anaknya sendiri, Bapak itu punya anak, yaitu Yesus Kristus. Itu berharga dari seluruh ciptaannya, termasuk Bapak dan Ibu. Perhatikan. Tapi pribadi yang paling berharga di hadapan Bapak itu, yang tidak ada bandingan dengan ciptaan yang lain, Bapak itu memberikan padamu. Yesus itu diberikan padamu. Maka waktu engkau menerima dia, Yesus sudah berikan padamu, engkau menerimanya. Maka dari seluruh ciptaan yang ada di bumi ini, Anda dan saya lah yang paling berharga. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Tuhan tidak tertarik dengan rumahmu, mobilmu, jabatanmu. Tuhan hanya tertarik kalau ada Yesus ada di dalam hidupmu. Amin. Ada dalam pikiranmu, ada dalam benakmu, ada di dalam cara berpikirmu. Itu yang Bapa mau ada padamu. Amin. Kalau itu tinggal di dalammu, Yesus tinggal di dalammu, maka dari seluruh ciptaan ini, Andalah yang paling berharga di hadapan Bapa. Amin. Karena anaknya sendiri yang paling berharga dari seluruh ciptaan itu, dia sudah berikan di salib. Katakan amin. Amin. Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama. Dengan dia mempunyai arti sama dengan menjadi ahli waris dengan Kristus. Segala sesuatu kecuali dosa, segala sesuatu kecuali kesalahanmu sendiri. Perhatikan, segala sesuatu itu diposisikan Anda dan saya juga menjadi ahli waris. Jadi kalau Yesus sehat, Anda juga sehat. Katakan amin. Kalau Yesus pemenang, maka Bapak dan juga pemenang. Kalau Yesus itu ada di sorga, Bapak dan Ibu juga nanti akan di sorga. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Segala yang kita perlu itu sudah tertampung dalam Yesus Kristus. Segala yang kita perlu sudah tertampung dalam Yesus Kristus. Maka segala sesuatu yang paling terpenting dalam keselamatan itu sudah tertampung di dalam Yesus. Kita tidak lagi meraih kemenangan, tetapi menikmati kemenangannya yang telah Yesus Kristus ciptakan dalam kenyataan hidup kita saat ini demi saat yang akan datang. Perhatikan, Anda dan saya bukan lagi untuk merebut kemenangan,
tapi untuk menikmati kemenangan. Karena kemenangan dari segala sesuatu, termasuk dari kemenangan atas dosa, Yesus sudah selesaikan kayu salib. Anda tinggal menikmatinya. Katakan amin. Di dalam Efesus 1 ayat 17, kita baca lagi. Lanjut. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan, terima dan percaya dengan imanmu, dan itulah hikmat yang Tuhan letakkan padamu. Perhatikan, terima Dia, percaya Dia dengan imanmu, dan itulah hikmat tertinggi yang Tuhan letakkan padamu. Kuasa Allah nampak di dalam membangkitkan Kristus dari kematian. Musuh utama manusia adalah apa? Kematian. Dan kematian itu Yesus sudah selesaikan. Tidak seorang pun mampu melawannya. Tetapi setiap orang yang percaya pada Yesus tidak perlu takut lagi menghadapi kematian. Katakan amin. Kebangkitan Kristus adalah bentuk nyata kuasa Allah. Kita baca lagi 1 Korintus 1 ayat 30. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan memutuskan dan menebus kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kurang keras. 2 Korintus 5 ayat 21. Kalau gitu bangkit berdiri supaya lebih keras. Ya. Semua bangkit berdiri. Baca lagi dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Sadar akan Kristus, kau akan menjadi pribadi yang dibenarkan Allah. Ayat terakhir, Mazmur. Ini untuk kita semua. Coba perhatikan. Baca lagi. 1, 2, 3. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penakutku, dari penyakit sampah yang busuk. Allah akan menyelamatkan Bapa dan Ibu dari bahaya yang tersembunyi dan dari penyakit yang mematikan. Ya. Salah satu bahaya yang tersembunyi itu adalah orang tipu muslihat. Itu Tuhan akan selamatkan darinya. Katakan amin. Manusia tidak selalu benar. Tadi yang kau anggap baik bisa jadi tidak baik. Dia mau menipumu, Anda tidak tahu. Itu satu perbuatan yang tersembunyi, dan Tuhan akan menangani itu semua. Mungkin Anda merasa dirugikan, tapi dengan caranya Tuhan Anda tidak dirugikan. Perhatikan Yusuf. Semua saudara yang mau menipu dia, hal-hal tersembunyi itu ada pada Yusuf. Harus dia terima. Padahal dia harus berhadapan dengan abang-abangnya. Dia selalu berpikir yang baik tentang abangnya. Tapi justru abangnya menaruh mereka ke sumur, menaruh Yusuf ke sumur, menjual ke pasar. Tapi lihat, banyak orang mereka-reka yang tidak baik padamu. Perhatikan Yusuf. Saudara-saudara yang mereka-reka yang tidak baik. Tapi melalui peristiwa itu semua, justru Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Katakan amin. Tuhan pengendali hidup. Baik yang mau menipumu, Tuhan pengendali hidup. Maka tidak perlu takut dengan semua hal itu. Dan yang terakhir, sungguh-sungguh ini yang terakhir. Amsal 18 ayat 21. Yo, supaya nanti perhatikan, supaya kita jangan seperti Ayub lagi mengucapkan, memperkatakan yang tidak baik. Perhatikan, ya. Yo baca, 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Perhatikan, orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya. Bahkan ada orang yang mati karena salah bicara. Lidah ini mempunyai kuasa. Saya mau tanya, mana lebih kokoh?
Mana lebih tahan lama, lidah atau gigi? Mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Gigi. Mana lebih tahan lama? Lidah. Tidak ada orang mati itu lidahnya hilang. Orang mati seusia apapun 100 tahun, lidahnya tetap ada, giginya boleh hilang. Bisa ditambah dengan gigi palsu. Ya. Kalau ada orang tua giginya tidak ada lagi, bagi kita itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai ada orang jalan-jalan lidahnya tidak ada, itu baru aneh. Perhatikan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup. Jadi kalau bapak dan ibu mau berkatakan yang baik terhadap suamimu, istrimu, engkau lagi menyelamatkan dia. Waktu bapak dan ibu mau berkatakan yang baik tentang anakmu, engkau lagi menyelamatkan dia. Lidah, ngomong, lidah. Semua punya lidah? Ngomong, lidah. Ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup. Atau lidah juga bisa merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada lagi perkataan-perkataan yang tidak baik yang kita dengar. Ya, perkataanmu yang baik menyelamatkan istrimu, menyelamatkan suamimu, menyelamatkan anak-anak. Mungkin kau melihat perbuatan yang tidak baik, tapi harus selalu mengatakan suamiku baik, istriku baik, anak-anakku baik. Waktu kau mengatakan itu, kau lagi menyelamatkan diri mereka. Katakan amin. Lidah dapat juga mengatakan kata-kata yang bawa hidup atau kematian. Orang yang suka banyak bicara harus siap menerima akibat yang diucapkannya. Maka perhatikan, lebih baik berbicara tepat pada waktunya daripada terlalu banyak bicara. Setuju? Halo, amin? Ngomong kanan kiri, yuk jaga lidah. Bukan jaga gigi. Kalau gigi harus disikat. Amin. Lo ngomong bukan senyum sama saya. Hai, bilang kanan kiri. Jaga lidahmu. Amin. 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 Itu belum saya suruh julurkan lidahmu, belum. Ya. Pertemuan berikutnya akan saya suruh julurkan lidahmu. Nah, mana tahu di sini ada yang tidak punya lidah kan? Tapi semua punya lidah. Amin. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Mari persiapkan anggur. Yesusku, Yesusku. Amin. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Lagi katakan,
hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. 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 Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh yang tercabik-cabik. Tubuh harus diserahkan kepada manusia berdosa. Maka melalui tubuh Kristus ini, Anda dan saya menerima kebangkitan hidup. Apabila Bapak dan Ibu percaya bahwa adalah tubuh Kristus yang diberikan padamu supaya engkau menjadi layak di hadapan Bapa, mari engkau makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya Tuhan. Ini adalah darah Yesus. Dan darah Yesus itu harus tercurah. Setiap domba persembahan, darah pun harus tercurah. Dan domba yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Darah yang paling sempurna yang sudah tercurah adalah darah Yesus. Dan darah Yesus ini berbicara kehidupan. Darah Yesus ini berbicara kebangkitan. Darah Yesus ini berbicara kenaikan. Dan darah Yesus itu juga berbicara kedatangan Dia. Maka Bapak dan Ibu yang bersatu dengan darah Yesus, maka hari ini juga engkau memperoleh kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat engkau minum darah Yesus, maka sesuatu yang tidak baik pada darahmu hari ini, tubuhmu, Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat pada saat ini. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan lagi. Yang lebih seru lagi. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-kebaikan Bapak terhadap kami anak-anak-Mu. Maka kami akan selalu datang kepada Tuhan, kepada Bapa kami itu, dengan mengingat, dengan sadar akan segala kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga hidup kami terus sempurna, dan yang menyempurnakan itu adalah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa mulai hari ini kami sadar akan kasih Tuhan. Maka kami tahu di saat kami sadar kasih Tuhan, maka semua kelakuan-kelakuan dosa yang kami perbuat itu akan kami tinggalkan, bisa kami singkirkan karena kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, hari ini juga seluruh jemaat Tuhan memberikan persembahan taburan mereka, baik ucapan syukurnya, baik persepuluhannya, baik untuk pembangunan, apapun yang Tuhan taruh pada saat ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk.